Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya The Coolman di channel Japan Study. Nah, kali ini kita akan belajar sapaan atau ungkapan dalam bahasa Jepang. Kenapa kita harus belajar ungkapan atau salam dalam bahasa Jepang? Karena dalam kehidupan mereka menganggap kita yang memberikan salam ketika siang ataupun malam, mereka menganggap kita itu sebagai orang yang positif ataupun orang yang baik. Begitu pula ketika kita enggan atau tidak mengucapkan salam atau ungkapan di pagi hari maupun siang hari ya, mereka akan menganggap kita sebagai orang yang negatif ataupun orang yang kurang baik. Ya begitu teman-teman. Indonesia juga sama kayak seperti selamat pagi, selamat siang, selamat bekerja. Ya begitulah. Nah di Jepang juga hal seperti itu sangatlah penting karena mereka menganggap ketika orang mengucapkan salam ataupun ungkapan menyapa mereka akan berpikiran bahwa kita yang mengucapkan kepada mereka itu bahwa kita itu adalah orang yang positif ya, orang-orang baik. Jadi kalian yang ingin belajar ungkapan, saksikan terus ya video ini sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe bisa subscribe dulu ya. Yang pertama, kita akan bahas ungkapan atau salam ketika kita bertemu dengan seseorang. 1. Ohayo gozaimasu ataupun ohayo. Ohayo gozaimasu diucapkan umumnya ketika pada pagi hari. Nah, sedangkan ohayo adalah informal dari ohayo gozaimasu. Ohayo diucapkan atau digunakan antara teman dengan teman ataupun di lingkup keluarga seperti kakak, adik, ataupun ke orang tua. Nah, bisa juga ohayo itu digunakan ketika orang yang derajatnya atau jabatannya lebih tinggi daripada kita. Nah, mereka biasanya mengucapkan ohayo, bukan ohayo gozaimasu. Orang Indonesia mengucapkan ohayo gozaimasu atau selamat pagi itu ketika jam 00. Ya, dimulai dari jam 00. Nah, di Jepang tidak teman-teman. Di Jepang mengucapkan selamat pagi ataupun ohayo gozaimasu, ohayo dimulai dari sejak mereka bangun tidur. Nah, kira-kira sampai jam 11 ataupun jam 10-an. Kedua, konnichiwa. Konnichiwa adalah artinya selamat siang. Secara umum, konnichiwa digunakan ketika siang hari. Tapi kata konnichiwa ini ataupun salam ini jarang digunakan untuk sesama teman ataupun orang yang sering bertemu dengan kita. 3. Konbanwa. Kata konbanwa ini atau selamat malam bisa digunakan ketika matahari telah terbenam. Selanjutnya, otsukare sama desu. Artinya, selamat bekerja ataupun terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya. Di kantor sering digunakan salam ataupun ungkapan otsukare sama desu. Jarang sekali mereka mengucapkan konnichiwa dan konbanwa. Mereka itu mengucapkannya adalah otsukare sama desu ya di lingkupan perusahaan atau di lingkupan kerja kita. Selanjutnya adalah salam atau ungkapan yang kita ingin berpisah dengan seseorang. Yang pertama, sayonara. Artinya, sampai jumpa lagi. Sayonara ini diucapkan ketika kita berpisah dengan orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Guru kita, pejabat, ataupun ya orang yang ilmunya lebih tinggi daripada kita. Mengucapkan sayonara, sampai jumpa lagi. Yang kedua, ja mata asta. Ja mata asta ini artinya, ya sampai jumpa lagi besok. Ini baru digunakan untuk teman kita. Jawaban dari ja mata asta adalah bye bye. Bye bye itu adalah bahasa Inggris. Nah, di Jepang juga menggunakan bye bye. Bisa juga kita mengucapkan kembali ja mata asta. Lebih keren bye bye ya. Ja mata asta. Bye bye. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya, ketika kita ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama, arigato gozaimasu ataupun arigato. Arigato gozaimasu secara umum digunakan untuk berterima kasih. Sedangkan arigato itu adalah untuk kurang sopannya dari kata arigato gozaimasu. Jawaban dari arigato gozaimasu ataupun arigato adalah do ita shimashite. Selanjutnya adalah salam atau ungkapan ketika kita ingin meminta maaf pada seseorang. Pertama adalah sumimasen.
Sumimasen ini kata yang sopan ketika kita ingin meminta maaf. Dan sumimasen ini adalah kata yang umum digunakan untuk meminta maaf. Jadi menggunakan sumimasen kita ingin meminta maaf bisa-bisa saja, oke? Karena ini sopan. Kedua adalah gomenasai. Gomenasai ini kurang sopan teman-teman. Jadi digunakannya ketika kita ingin meminta maaf kepada orang yang hubungannya dekat dengan kita, seperti teman, kakak, dan adik. Selanjutnya adalah gomen. Gomen ini kata maaf, tetapi ini lebih tidak sopan ataupun lebih tidak informal dibandingkan dengan gomenasai. Jadi kata gomen ini digunakan kepada teman saja ya. Boleh kepada orang tua kita mengucapkan gomen untuk meminta maaf. Gomen ini digunakan untuk teman saja. Selanjutnya adalah mo shiwake arimasen ataupun mo shiwake gozaimasen. Kata tersebut kata yang paling sopan dibandingkan kata-kata minta maaf yang sebelumnya seperti sumimasen, gomenasai, gomen. Nah, oleh sebab itu kata maaf mo shiwake arimasen ataupun mo shiwake gozaimasen biasanya digunakan kepada orang yang pintar ataupun orang yang ilmunya tinggi, orang yang derajatnya tinggi daripada kita, seperti pembicara, dosen, guru kita, oke? Ataupun atasan dalam pekerjaan kita. Sampai sini dulu ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak sekali salam atau ungkapan dalam bahasa Jepang yang lainnya. Tapi untuk video kali ini sampai di sini. Jika kalian ingin mengetahui salam-salam atau ungkapan yang lainnya, komen ya. Dan jangan lupa like videonya ataupun subscribe yang belum subscribe.